Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi SMKN 2 Bandung, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah dalam mengikuti kegiatan pesantren Ramadan pada bulan ini. Oleh karenanya, siswa-siswi yang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini semoga dapat menyimak dengan baik materi yang akan Bapak jelaskan. Dalam kesempatan ini, Bapak diberi materi berkaitan tentang yaitu makna Hari Raya Idul Fitri setelah ditinggalkan bulan suci Ramadan. Siswa-siswi yang Bapak cintai, berkaitan dengan makna Idul Fitri, di sini sangat jelas bahwa Idul Fitri yaitu suatu manusia yang terlahir dalam keadaan bersih kembali. Nah, disinilah kita ketahui bahwasanya manusia ketika lahir ke dunia itu dalam keadaan bersih, suci. Dan begitu pun makna dari Idul Fitri. Ketika kita sudah Idul Fitri, yaitu kita harus bersih seperti bayi yang baru lahir. Bersih apa? Bersih secara lahir dan secara batin. Oleh karenanya, ketika makna dari Idul Fitri tersebut didasari dengan adanya bulan suci Ramadan, disitulah yang akan menjadikan suatu kebersihan, bukan hanya sebatas kebersihan lahiriah, dan disitulah kita harus menanamkan kebersihan secara batiniah. Siswa-siswi yang Bapak cintai, berkaitan dengan makna Hari Raya Idul Fitri dan ditinggalkannya di bulan suci Ramadan, bahwasanya di bulan suci Ramadan yaitu merupakan bulan yang mulia, bahkan bulan yang baik, minggu-minggu yang baik, hari-hari yang baik, waktu-waktu yang baik, menit-menit yang baik, dan detik-detik yang baik. Maka ketika pada bulan suci Ramadan banyak umat muslim menumpuk amal ibadah di bulan tersebut. Oleh karenanya, ketika momentum bulan suci Ramadan, disitulah banyak sekali orang-orang yang beriman menumpuk amal ibadah, ladang amal untuk di akhirat kelak. Siswa-siswi yang Bapak cintai, oleh karena itu bekal kita setelah ditinggalkannya bulan suci Ramadan. Karena apa? Bulan suci Ramadan bukan hanya sebatas ketika bulan suci Ramadan saja kita menumpuk amal. Akan tetapi ketika sudah bulan suci Ramadan pun kita harus ada suatu peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sudah hari raya Idul Fitri, kita memasuki bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Dan disinilah ketika bulan suci Ramadan merupakan madrasah. Ramadan itu merupakan lembaga pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan karakter untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oleh karenanya,
ada bekal untuk ketika kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan. Apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama, ketika kita sudah melewati bulan suci Ramadan, dalam arti sudah merayakan hari raya Idul Fitri, disinilah kita harus, yang pertama kita harus meningkatkan, yaitu yang pertama meningkatkan iman, ya, meningkatkan iman yang harus kita tingkatkan. Bukan hanya sebatas bulan suci Ramadan saja iman kita meningkat. Karena apa? Di bulan suci Ramadan banyak sekali orang yang melakukan ibadah, ya. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan itu banyak sekali pahala yang berlipat ganda, dilipat gandakannya pahala. Nah, ketika akhir bulan suci Ramadan pun kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas di bulan suci Ramadan, akan tetapi ketika sudah ditinggalkan bulan suci Ramadan, keimanan kita harus meningkat. Karena apa? Karena iman seseorang kadang naik, kadang turun. Nah, kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan keimanan kita untuk istiqomah, senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi yang Bapak cintai, jadi yang pertama kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah, gitu ya. Yang selanjutnya, yang kedua, kita harus meningkatkan amal. Bukan hanya waktu ketika bulan Ramadan saja amal kita baik. Di antaranya kita rajin melaksanakan salat tarawih, kita rajin melaksanakan amal yaitu berzikir, kita rajin melaksanakan sedekah pada bulan suci Ramadan. Ketika sudah bulan suci Ramadan pun kita harus meningkatkan amal tersebut. Jangan sampai hanya sebatas bulan suci Ramadan saja kita semangat. Untuk apa? Untuk berbuat amal. Itu bagus, tapi yang lebih bagus lagi kita tingkatkan amal tersebut setelah selesai melaksanakan bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan, amal yang sangat banyak kita lakukan. Nah, ketika akhir Ramadan pun, setelah bukan bulan suci Ramadan pun, tetap kita harus melakukan amal yang baik. Tetap kita harus meningkatkan amal yang baik. Ketika bulan suci Ramadan kita rajin melaksanakan amal yang baik, di antaranya bersedekah, berzikir, berdoa kepada Allah, dan setelah bulan suci Ramadan pun itu harus senantiasa kita laksanakan dengan istiqomah. Siswa-siswi yang Bapak cintai. Lalu selanjutnya, poin yang ketiga, bukan hanya sebatas meningkatkan iman, dan yang kedua amal, tapi yang ketiga kita harus meningkatkan ilmu. Nah, ya, meningkatkan ilmu. Karena apa? Hampir ketika bulan suci Ramadan, setiap masjid, setiap majelis taklim banyak yang mengadakan suatu pengajian. Bahkan sebelum berbuka puasa ada kultum, ya. Sebelum memasuki sholat tarawih ada kultum, ada kajian, ya. Banyak kajian-kajian di majelis taklim. Itu suatu ilmu yang ada pada bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika sudah bulan suci Ramadan pun tetap kita harus mencari ilmu, tetap kita harus meningkatkan dalam belajar. Karena apa? Ketika mencari ilmu merupakan kewajiban kita. Bahkan sampai jelas, ya, dalam menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita sebagai kaum muslim. Siswa-siswi yang Bapak cintai, oleh karenanya momentum kesempatan kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah.
kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sahabat Nabi pernah berkata, "Man kana yaumuhu khairun min amsih." Siapa yang bulan kemarin baik tapi bulan Syawal ini khair, lebih baik, fahuwa rabbih, itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsih. Siapa bulan kemarin sama seperti bulan ini tidak ada perbedaan dengan bulan kemarin, fahuwa khasir, dia adalah orang yang rugi. Tapi ada yang lebih parah lagi, man kana yaumuhu syarrun min amsih. Siapa yang hari ini syar, lebih buruk, lebih jelek, lebih parah dari hari kemarin, fahuwa malaun, dialah orang-orang yang terlaknat. Dia bukan orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum dalam bulan suci Ramadan ini, ketika kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, semoga kita meningkatkan kualitas ketaatan kita, amaliyah kita, dan ilmu kita senantiasa lebih ditingkatkan lagi. Agar apa? Agar kita diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini singkat, padat, cepat, tepat, akurat, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa ya, materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya, silakan siswa-siswi untuk merangkumnya. Agar apa? Agar ada yang dapat ilmu yang yang didapat ilmu yang sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.